Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi makhluk yang lebih mengerikan daripada zombie yang menjadikan manusia sebagai makanan mereka. Makhluk-makhluk ini bahkan mulai memburu manusia dan menciptakan peternakan manusia agar mereka tak kehabisan makanan karena jumlah manusia yang tersisa semakin lama semakin menipis. Lalu apakah umat manusia bisa bertahan hidup dari wabah mengerikan ini? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika suatu wabah misterius tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat, di mana semua orang yang terinfeksi oleh wabah ini akan berubah menjadi makhluk yang jauh lebih pintar, lebih ganas dan juga lebih mematikan daripada zombie, yaitu mereka akan berubah menjadi vampir. Hanya dalam sekejap saja, wabah vampir ini mampu mengubah 95% populasi manusia yang ada di bumi menjadi vampir. Namun suatu hari, para vampir itu pun akhirnya sadar jika mereka terus menyerang umat manusia, maka mereka juga akan kehabisan sumber makanan mereka yang tak lain adalah darah, atau kita sebut saja sebagai zat merah. Sejak saat itu, para vampir tak lagi menyerang manusia untuk dijadikan makanan secara langsung, melainkan mereka menangkap manusia-manusia tersebut dan mengirimkannya ke suatu laboratorium khusus yang biasa disebut sebagai peternakan manusia, di mana di sana semua manusia akan dibiarkan hidup, tetapi zat merahnya disedot sedikit demi sedikit dengan menggunakan sebuah alat untuk dijadikan sebagai bahan makanan para vampir. Sayangnya, karena jumlah manusia yang tersisa jauh lebih sedikit daripada jumlah vampir, para vampir yang kekurangan makanan lama-kelamaan justru berubah menjadi suatu makhluk yang cukup mengerikan bernama Subsider. Bahkan makhluk ini tak segan-segan untuk menyerang sesama vampir hanya demi mendapatkan sumber makanan. Untuk mengatasi krisis tersebut, para petinggi vampir menyuruh seorang dokter bernama Edward untuk mencari cara agar mereka bisa tetap bertahan hidup tanpa harus mengkonsumsi zat merah dari manusia, karena persediaan zat merah mereka sekarang hanya bisa bertahan selama 1 bulan ke depan, dan jika mereka tak segera menemukan penggantinya, maka seluruh penduduk yang ada di kota itu akan berubah menjadi Subsider. Setelah selesai melakukan rapat, Edward sempat menyarankan pada salah satu petinggi vampir bernama Charles bahwa ia ingin melakukan uji coba untuk menciptakan sebuah vaksin yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia lagi. Namun sepertinya Charles menolak hal itu karena ada beberapa alasan yang membuat dirinya tak ingin kembali menjadi manusia. Dahulu sebelum Charles terinfeksi oleh wabah vampir, ia sempat didiagnosa memiliki penyakit kanker mematikan bernama sarkoma. Bahkan dokter pun mengatakan bahwa Charles sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Tetapi setelah ia terinfeksi oleh wabah vampir, tanpa disadari, tiba-tiba seluruh penyakitnya pun lenyap seketika. Sejak saat itu, Charles menganggap bahwa wabah ini bukanlah penyakit melainkan suatu karunia dari Tuhan yang diberikan pada umat manusia agar manusia bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih hebat, sehingga ia sangat berharap Edward bisa menemukan pengganti dari zat merah sebagai sumber makanan mereka. Tak lama kemudian, Edward pun menceritakan pada rekannya yang bernama Christopher tentang permintaan Charles yang menyuruh mereka untuk melanjutkan uji coba pengganti zat merah. Bahkan Charles juga memperbolehkan mereka untuk melakukan eksperimen secara langsung terhadap tubuh dari para tentara vampir. Mendengar hal itu, Christopher pun mengatakan bahwa ia baru saja selesai melakukan eksperimen menggunakan hewan seperti kera, simpanse, dan beberapa jenis monyet yang lain, karena berdasarkan penelitiannya, kera memiliki DNA yang paling mirip dengan manusia, sehingga ada kemungkinan bahwa zat merah pada kera bisa digunakan untuk menggantikan zat merah dari manusia. Singkat cerita, ketika Edward dan Chris mencoba melakukan percobaan pada salah satu tentara vampir, awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun setelah Edward selesai melakukan percobaan, entah mengapa tiba-tiba tentara itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat mengerikan, hingga pada akhirnya tubuh tentara itu meledak dan langsung meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut, Edward mulai berpikir bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mengembalikan dirinya menjadi manusia lagi, karena menurutnya hanya itu satu-satunya cara agar ia bisa menyelamatkan semua orang serta menghentikan kepunahan umat manusia. Lalu saat Edward sedang melamun di dalam mobil, ia tak sengaja membuat mobil lain mengalami kecelakaan ringan, dan ketika Edward hendak menolong mobil itu, tanpa disadari ternyata orang-orang yang mengendarai mobil itu bukanlah vampir, melainkan manusia biasa.
Tampaknya para manusia itu sedang dikejar-kejar oleh polisi vampir, sehingga Edward menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam mobilnya, sementara ia mencoba membohongi para polisi itu dengan mengatakan bahwa para manusia itu kabur menuju ke tempat lain, dan setelah polisi itu pergi, para manusia pun juga memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sejak kejadian tersebut, entah mengapa Edward selalu memikirkan bagaimana nasib para manusia itu, bahkan ia juga selalu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bersembunyi dari para vampir, padahal hampir seluruh kota yang ada di sana sudah dikuasai oleh para vampir. Tak lama kemudian, tiba-tiba adik Edward yang bernama Frankie datang, dan tampaknya Frankie baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai salah satu tentara vampir yang bertugas untuk memburu para manusia yang ada di luar sana. Bahkan ia juga membawa sebotol zat merah yang berisi 100% darah murni sebagai hadiah karena Edward hari ini berulang tahun. Meski begitu, Edward mengatakan bahwa ia tak bisa meminum zat merah tersebut karena dirinya merasa sangat bersalah, apalagi setelah ia bertemu dengan para manusia yang mencoba bertahan hidup sebelumnya, yang mana hal itu justru membuat Edward dan Frankie malah bertengkar satu sama lain. Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu subsider berhasil menerobos rumah Edward, dan tampaknya subsider itu datang karena mencium bau zat merah yang dibawa oleh Frankie sebelumnya. Bahkan subsider itu juga mencoba menyerang mereka berdua karena ia mengira bahwa Edward dan Frankie adalah makanan. Untungnya, Edward dan Frankie berhasil mengalahkan subsider itu, dan setelah para polisi datang, Edward akhirnya sadar bahwa ternyata subsider itu merupakan salah satu tetangganya yang berubah menjadi makhluk mengerikan akibat kekurangan konsumsi zat merah. Padahal beberapa hari yang lalu, Edward sempat bertemu dengan tetangganya itu, dan ia juga masih terlihat seperti orang normal. Keesokan harinya, saat Edward sedang tidur, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang membuka pintu, dan ketika Edward mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari salah satu manusia bernama Audrey yang sengaja datang ke sana untuk meminta bantuan pada Edward. Tampaknya Audrey sempat mengambil kartu nama milik Edward sehingga ia pun tahu di mana lokasi rumah Edward, dan karena Audrey merasa bahwa Edward merupakan salah satu vampir yang bisa ia percayai, ia akhirnya menyuruh Edward untuk datang ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk mengubah vampir seperti Edward kembali menjadi manusia lagi. Awalnya, Edward berencana datang ke tempat itu sendirian karena ia sendiri tak percaya dengan rekan-rekannya yang juga merupakan seorang vampir. Namun sepertinya Frankie sempat mendengar percakapan Edward dengan Audrey, yang mana hal itu membuat Frankie menjadi curiga jika kakaknya itu memiliki hubungan dengan para manusia. Malamnya, Charles tiba-tiba memanggil Edward untuk datang ke ruangannya, di mana di sana ia mengatakan bahwa ia memiliki ide untuk mengatasi kebutuhan zat merah yang semakin lama semakin menipis, yaitu dengan cara membangun sebuah tempat baru yang akan mereka gunakan untuk memperbanyak jumlah manusia. Charles berencana meningkatkan populasi manusia agar mereka bisa terus memanen zat merah yang merupakan sumber makanan utama mereka. Bahkan Charles berencana melakukan operasi besar-besaran untuk mencari sisa manusia yang masih selamat, termasuk putrinya sendiri yang sepertinya masih belum terinfeksi oleh wabah vampir. Setelah mendengar perkataan Charles, Edward tak bisa membiarkan para vampir itu mengeksploitasi para manusia yang tersisa begitu saja, sehingga keesokan harinya ketika matahari muncul dan para vampir sedang tidur, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang diberikan oleh Audrey sebelumnya dengan menggunakan sebuah mobil khusus yang bisa melindungi dirinya dari sinar matahari langsung. Tak lama kemudian, ketika Edward tiba di lokasi tujuan, Edward pun bertemu dengan seorang pria bernama Elvis yang ternyata dulunya pernah terinfeksi oleh wabah vampir, tetapi ia berhasil menjadi manusia lagi dan ia pun berencana menyembuhkan para vampir yang lain agar mereka bisa mencegah kepunahan umat manusia. Edward yang penasaran pun mencoba bertanya bagaimana bisa Elvis sembuh dari wabah vampir dan kembali menjadi manusia lagi. Namun belum sempat Elvis menceritakan tentang kesembuhannya, tiba-tiba salah satu tentara datang sambil menodong Audrey, dan ternyata tentara itu merupakan Frankie yang diam-diam membuntuti kakaknya. Tak hanya itu, Frankie ternyata juga mengajak beberapa tentara lain untuk menangkap para manusia, dan karena para tentara itu telah merusak mobil Elvis, Edward akhirnya mengajak Audrey dan Elvis untuk kabur menggunakan mobilnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Untungnya mereka berhasil kabur dari kejaran para tentara setelah mereka menyeberangi sebuah jembatan yang sudah rusak, dan karena Edward tak bisa kembali ke rumahnya lagi,
Edward pun memilih untuk ikut bersama Elvis dan Audrey menuju ke tempat persembunyian mereka yang letaknya ternyata cukup jauh dari perkotaan. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di salah satu tempat saluran air di mana di sana Elvis mulai menceritakan bahwa sebenarnya ia merupakan seseorang yang menemukan sistem mobil anti matahari seperti yang dipakai oleh Edward. Bahkan ia juga memiliki sebuah toko besar di dalam kota saat ia masih menjadi seorang vampir. Suatu hari saat Elvis sedang memacu mobilnya di tengah siang hari, tiba-tiba ia tak sengaja mengalami kecelakaan ringan hingga ia terlempar keluar dari mobil dan sempat terbakar oleh sinar matahari. Tetapi saat ia keluar dari saluran air tanpa disadari, ternyata ia sudah kembali menjadi manusia normal. Tampaknya sinar matahari itu hanya membakar wabah vampir yang ada di dalam tubuh Elvis saja, dan karena ia langsung tercebur ke dalam air, tubuhnya pun tak sampai terbakar sepenuhnya. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa Elvis bisa kembali menjadi manusia lagi. Sebelum Audrey dan Elvis membawa Edward ke markas utama mereka, Audrey sempat memberikan sedikit zat merah dari tubuhnya pada Edward karena mereka tak ingin Edward tiba-tiba menjadi brutal dan menyerang semua orang saat ia berada di tengah-tengah sekumpulan para manusia. Singkat cerita, setelah mereka tiba di markas utama, mereka sempat bertemu dengan salah satu pria bernama Jarvis yang tampaknya hendak pergi dari sana karena ia baru saja menemukan beberapa kelompok manusia yang berhasil selamat dari wabah vampir yang sekarang sedang bersembunyi di salah satu tempat. Tak hanya itu, ketika Edward masuk ke dalam markas, betapa terkejut dirinya karena ternyata di dalam sana sudah ada salah satu vampir yang sangat familiar bernama Senator Wes Turner yang mirip sekali dengan Neymar. Dan tak hanya itu, ternyata Turner merupakan salah satu orang penting di pemerintahan, bahkan ia sering sekali muncul di TV-TV. Tampaknya Turner memiliki tujuan yang sama dengan Edward, yaitu mencari vaksin yang bisa menyembuhkan mereka dari wabah vampir. Dan ia pun sangat bahagia karena sekarang mereka memiliki Edward yang merupakan seorang ilmuwan hebat yang mungkin bisa membawa kesembuhan bagi para vampir seperti dirinya. Di sisi lain, Frankie melaporkan pada Charles tentang kakaknya yang ternyata bekerja sama dengan para manusia, yang mana hal itu membuat Charles merasa sangat kecewa karena Edward merupakan salah satu vampir cerdas yang sangat berharga bagi masa depan mereka. Meski begitu, ia tak bisa membiarkan Edward begitu saja karena ia tahu bahwa Edward berencana menciptakan sebuah vaksin yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia lagi. Sehingga Charles memberikan sebuah perintah pada Frankie untuk mencari di mana keberadaan Edward. Sementara itu, di dalam laboratorium, Charles terlihat sangat khawatir karena satu persatu manusia yang mereka ternak kini mulai meninggal dan membuat persediaan zat merah mereka semakin menipis. Sehingga pemerintah pun terpaksa harus membatasi pasokan zat merah pada seluruh vampir yang ada di kota tersebut. Akibatnya, para vampir yang kelaparan pun mulai memberontak, bahkan mereka rela menyerang para penyedia zat merah serta para polisi vampir yang ada di sana hanya demi mendapatkan zat merah yang merupakan sumber makanan utama bagi para vampir seperti mereka. Sementara itu, di dalam markas manusia, saat Edward sedang meneliti tentang darah vampir yang terkena sinar matahari, ia menemukan fakta bahwa sebenarnya sinar matahari tidaklah membakar tubuh mereka, melainkan hanya membakar wabah vampir yang menempel pada sel darah yang ada di dalam tubuh mereka saja. Jika mereka bisa mengatur daya sinar matahari yang mengenai tubuh para vampir, ada kemungkinan bahwa vampir itu tidak akan terbakar sepenuhnya, melainkan sinar matahari hanya akan membakar wabah vampir yang ada di dalam tubuh mereka saja. Dan setelah darah mereka bersih dari wabah vampir, maka mereka akan kembali menjadi manusia lagi. Lalu ketika Edward sedang mengobrol dengan Audrey, ia sempat penasaran dengan benda berukuran besar yang ada di dekatnya, dan setelah Audrey mengatakan bahwa benda itu merupakan tabung yang digunakan untuk memfermentasi anggur, entah mengapa Edward tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengubah tabung itu menjadi alat yang bisa mengatur daya dari sinar matahari. Di saat yang bersamaan, setelah Jarvis berhasil membawa sekelompok orang yang selamat dari wabah vampir, tanpa disadari tiba-tiba mobil mereka ditembak oleh seseorang, dan ketika mereka mencoba mengeceknya, ternyata orang-orang yang menyerang mereka merupakan para tentara vampir yang selama ini telah membuntuti mereka dari belakang. Hanya dalam sekejap, para tentara vampir yang dipimpin oleh Frankie itu mampu menangkap Jarvis beserta sekelompok manusia lainnya. Bahkan mereka juga berhasil melacak lokasi keberadaan Elvis melalui sinyal radio yang ada di dalam walkie-talkie milik Jarvis.
Menyadari hal itu, Turner dan para manusia lain pun berencana pergi ke tempat persembunyian kedua yang letaknya berada cukup jauh dari tempat mereka berada. Namun ketika Elvis mengajak Edward untuk segera pergi, entah mengapa Edward mengatakan bahwa mereka harus segera menyelesaikan percobaan mereka, karena ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk bisa mengubah dirinya menjadi manusia lagi. Singkat cerita, setelah matahari terbit, tanpa berlama-lama, Audrey dan yang lain pun segera mempersiapkan peralatan mereka, dan saat semuanya sudah siap, mereka pun langsung melepaskan cahaya matahari sedikit demi sedikit untuk membakar wabah vampir yang ada di dalam tubuh Edward. Lalu setelah mereka melakukan cara itu selama berkali-kali, Edward akhirnya berhasil sembuh dari wabah vampir dan kembali menjadi manusia lagi. Tetapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba para tentara datang untuk mencari keberadaan mereka, sehingga mereka bertiga terpaksa harus bersembunyi di dalam tabung berisi anggur tersebut. Tak lama kemudian, ketika para tentara itu sudah pergi, mereka bertiga pun mencoba keluar dari markas, dan di sana Edward merasa sangat bersyukur karena ia akhirnya bisa kembali menjadi manusia lagi. Bahkan Edward ternyata juga sudah memiliki perasaan terhadap Audrey. Di sisi lain, saat salah satu manusia bernama Allison ini terbangun dari tidur, betapa terkejut dirinya karena ia sekarang sudah berada di dalam ruangan yang tak lain merupakan tempat tinggal milik Charles. Dan ternyata Allison merupakan putri Charles yang sudah ia cari-cari selama ini. Charles mengatakan bahwa Allison tak perlu khawatir lagi karena ia aman berada di sana. Namun Allison tak bisa mempercayai ayahnya begitu saja sehingga ia mencoba menyerang Charles agar ia bisa kabur dari sana. Meski pada akhirnya ia berhasil ditangkap. Akibat kejadian itu, Charles pun berencana mengubah putrinya menjadi vampir agar Allison tak bisa kabur dari sana lagi. Dan ia pun menyuruh Frankie untuk melakukan tugas tersebut. Karena Frankie merupakan salah satu tentara kepercayaan Charles, sehingga ia pasti bisa melakukan semua tugas yang ia berikan. Beberapa hari kemudian, saat Charles hendak menemui Allison, ternyata Allison tak mau meminum zat merah sama sekali, bahkan ia mulai menyakiti dirinya sendiri karena ia sangat kesal pada ayahnya yang tega mengubah dirinya menjadi vampir. Seiring berjalannya waktu, Charles menyadari bahwa ia tak bisa memenuhi kebutuhan para warga yang membutuhkan banyak sekali zat merah, sementara jumlah manusia yang ia miliki semakin lama semakin sedikit, dan akibatnya banyak orang-orang yang kekurangan zat merah kini mulai berubah menjadi subsider, sehingga pemerintah terpaksa mengirimkan para tentara untuk membasmi para subsider tersebut. Tak hanya itu, para tentara juga menangkap beberapa orang yang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, termasuk Allison yang selama ini tak mau meminum zat merah sama sekali. Lalu mereka pun dihukum dengan cara berjalan di tengah teriknya matahari, yang mana hal itu membuat para vampir langsung terbakar dan lenyap tak tersisa. Di sisi lain, ketika Edward dan kawan-kawan mencoba pergi ke tempat persembunyian kedua untuk menemui Turner, betapa terkejutnya mereka karena ternyata seluruh orang yang ada di sana sudah meninggal secara mengerikan dengan tubuh yang kering akibat kekurangan darah. Bahkan mereka juga menemukan tubuh Turner yang sudah terpisah menjadi dua. Melihat hal itu, Audrey mengatakan bahwa mereka tak mungkin bisa menyelamatkan umat manusia jika para tentara vampir itu terus memburu mereka. Tetapi di sana Edward mengatakan bahwa ia masih memiliki satu cara lagi yang mungkin bisa mereka gunakan untuk menyembuhkan para vampir. Sementara itu, saat Chris baru saja pulang dari laboratorium, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Edward yang kini sudah menjadi manusia lagi. Dan di sana Edward mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan dari Chris agar ia bisa menyembuhkan para vampir serta mengembalikan mereka menjadi manusia lagi. Edward mengatakan daripada mereka harus mencari pengganti dari zat merah, mereka lebih baik menyembuhkan semua vampir dan mengembalikan mereka menjadi manusia. Sehingga mereka tak perlu khawatir kekurangan zat merah, bahkan mereka juga tak perlu khawatir dengan sinar matahari lagi. Awalnya mereka mengira bahwa Chris setuju untuk membantu Edward, namun ketika Chris meminta izin untuk mengangkat telepon dari mantan istrinya, ternyata Chris berbohong dan malah menelpon para tentara yang langsung menangkap Audrey. Sementara Edward dan Elvis terpaksa kabur dari sana karena jumlah tentara itu terlalu banyak. Mereka berdua kemudian bersembunyi di toko mobil milik Elvis yang letaknya tak jauh dari kota. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Frankie sudah membuntuti mereka selama ini. Dan di sana Frankie pun sangat terkejut saat ia tahu bahwa kakaknya sudah menjadi manusia normal. Edward pun menyuruh Frankie untuk menurunkan senjatanya sambil mengatakan
bahwa ia sudah menemukan cara untuk menyembuhkan wabah vampir yang ada di tubuh mereka. Dan di sana Franky sepertinya setuju dengan kakaknya karena semenjak ia melihat bahwa semakin banyak vampir yang berubah menjadi subsider, entah mengapa Franky mulai merasa bahwa menjadi manusia merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa terus hidup. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Franky yang sudah sangat kelaparan itu langsung menggigit Elvis, dan saat Edward hendak menghabisinya, entah mengapa ia justru melihat perubahan pada tubuh Franky yang membuat Edward tak jadi menembak adiknya itu. Setelah kejadian tersebut, Edward pun segera pergi menuju laboratorium dan di sana ia akhirnya bertemu dengan Audrey yang saat itu sedang diinterogasi oleh Charles. Bahkan Charles pun sempat takjub karena ia tak menyangka bahwa Edward benar-benar berhasil menjadi manusia lagi. Edward kemudian mengatakan bahwa semenjak ia berubah menjadi manusia, ia menyadari bahwa dirinya selalu merasa sangat ketakutan, dan karena Edward tak tahan dengan rasa takut yang terus menghantuinya, ia pun meminta Charles untuk menggigit dirinya agar ia bisa kembali menjadi vampir. Tak hanya itu, Edward juga mengatakan jika ia sudah kembali menjadi vampir, ia akan membantu Charles untuk membangun peternakan manusia seperti yang Charles inginkan sebelumnya. Namun di sana Charles mengatakan bahwa ia sudah tak membutuhkan bantuan dari Edward lagi, karena ternyata Chris telah berhasil menemukan pengganti dari zat merah, bahkan mereka akan segera melakukan produksi besar-besaran. Mendengar hal itu, Edward pun mencoba memanas-manasi Charles dengan mengatakan bahwa Charles merupakan orang tua yang buruk, bahkan ia tak bisa mengendalikan putrinya sendiri. Dan saat ia mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Charles pun langsung menggigit Edward karena ia berencana menyedot habis zat merah yang ada di tubuhnya. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa Charles mulai merasakan keanehan pada tubuhnya dan tampaknya alasan Edward sengaja datang ke sana bukan untuk menyerah pada Charles, melainkan ia sengaja membuat Charles menggigit dirinya agar ia bisa mengubahnya menjadi manusia. Sebagai seorang mantan vampir, darah yang ada di dalam tubuh Edward dan juga Elvis ternyata memiliki kekebalan terhadap wabah vampir, dan jika seorang vampir menggigit mereka, maka sel-sel imun yang mereka sebut sebagai anti-vampir itu akan merusak darah vampir yang ada di tubuh para vampir dan membuat mereka kembali menjadi manusia. Di sisi lain, saat para tentara mulai berdatangan untuk menangkap Edward, betapa terkejutnya mereka saat mereka sadar bahwa Charles kini sudah menjadi manusia, dan tanpa berlama-lama, para tentara vampir yang sudah sangat kelaparan itu pun langsung memukbang tubuh Charles hingga tak tersisa. Sementara itu, ketika Edward dan Audrey hendak ditangkap oleh para tentara, tiba-tiba Franky datang untuk membantu mereka. Namun karena jumlah tentara vampir itu terlalu banyak, Franky akhirnya terpaksa mengorbankan dirinya sendiri agar kakaknya bisa pergi dari sana. Setelah Edward berhasil kabur ke ruangan CCTV, mereka melihat beberapa tentara yang memakan tubuh Franky pun mulai berubah menjadi manusia lagi. Dan karena di sana masih ada banyak tentara vampir, para tentara itu akhirnya saling memakan satu sama lain hingga hanya menyisakan beberapa tentara yang kini sudah berubah menjadi manusia. Lalu saat Edward dan Audrey hendak pergi dari sana, tiba-tiba Chris datang dan langsung menembaki seluruh tentara, bahkan ia juga berencana menembak mereka berdua karena Chris tak ingin kembali menjadi manusia lagi. Tetapi untungnya Elvis datang tepat waktu untuk menyelamatkan Edward dan Audrey. Sejak kejadian tersebut, Edward dan yang lain pun berencana mengembalikan peradaban umat manusia yang hampir punah dengan cara menyembuhkan seluruh vampir yang ada di dunia. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.